Untuk mengetahui perkembangan terbaru kasus perdagangan bayi, kita langsung tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia Zayul Haq. Selamat siang, Zayul. Bagaimana perkembangan kasus ini? Ya, selamat siang Maggie. Perkembangan kasus dugaan kasus penjualan bayi lintas negara atau sindikat lintas negara saat ini terus dikembangkan penyelidikannya oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat. Dan ada 13 tersangka yang sudah ditetapkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat dari pengembangan yang dilakukan. Sebelumnya ada 12 tersangka. Dan untuk lebih lengkapnya saat ini saya sudah bersama dengan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan. Selamat siang, Pak Direktur. Selamat siang. Ya. Boleh diupdate sejauh ini, betul sudah ada 13 tersangka dan bagaimana pengembangan kasus dugaan penjualan bayi sindikat lintas negara? Ya, jadi tadi malam kita sudah berhasil mendapatkan satu bukti yang memang kebetulan kemarin sampai keluar negeri. Sehingga kita melakukan pencekalan, hanya bersangkutan pulang, kemudian diamankan oleh rekan kita dari imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian kita sudah bawa yang bersangkutan ke polisi, dan sekarang masih dalam tahap pemeriksaan. Dari pengembangan penyelidikan yang dilakukan hingga sejauh ini, motif awal sindikat penjualan bayi luar negeri yang terbongkar seperti apa, Pak Kombes Pol? Jadi untuk motif mereka sendiri ini, selama ini bayi-bayi itu memang keterangan dari para tersangka ini mereka untuk diadopsi. Jadi sebagian ada diadopsi oleh warga negara Indonesia, sebagian mereka adopsi oleh warga negara Singapura. Oke, terkait dengan 13 tersangka tadi, begitu ya, ini boleh dijelaskan berapa perempuan dan berapa laki-laki, sebagian besar ini dari wilayah mana saja? Ya, untuk tersangka sebenarnya 13, jadi satu laki-laki, satu perempuan. Mereka ada yang berdomisili di Bandung, kemudian di Jakarta, dan kebanyakan di Pontianak. Sebagian besar mereka motif menjual bayi ini apa, Pak Direktur? Motif mereka ya mungkin masalah komunikasi. Ini sehingga kita melakukan perkembangan bayi ini, dan itu bayi-bayi keterangan dari mereka ini Untuk diadopsi di negara mana saja? ya, untuk adopsinya ada yang sebagian di Indonesia dan kebanyakan di Singapura. Praktik jual beli ini apakah ketika sudah dilahirkan atau memang masih dalam kandungan, dan saya juga perlu dikonfirmasi ya untuk pengurusan dokumennya juga dilakukan di Pontianak, ini seperti apa? Jadi kalau modus mereka memang ini kan mereka punya peran masing-masing. Ada yang bagian merekrut, jadi mereka memang yang bagian merekrut ini mencari orang-orang yang memang sedang dalam kondisi yang akan melahirkan. Itu kemudian dipesan bayinya, kemudian dengan perjanjian nanti akan diambil, kemudian diberikan biaya persalinan. Setelah bayi itu lahir, kemudian dilakukan perawatan selama 3 bulan. Nah, apabila ada yang minat untuk diadopsi, maka bayi-bayi itu kemudian dibawa ke Pontianak untuk dibuatkan dokumen kependudukan, kemudian dokumen keimigrasian, sehingga nanti dikirim kepada adopter mereka yang ada di. Dari pengembangan penyelidikan yang terus dilakukan sejauh ini, berapa nominal satu bayi yang dijual oleh sindikat luar negeri ini? Ya, untuk yang keluar negeri sendiri mereka belum kooperatif. Sementara ini kita masih mendalami terkait dengan akun mereka atau rekening mereka. Sebenarnya bayi-bayi ini diperdagangkan di luar negeri. Kalau untuk di Indonesia sendiri dari kandung itu kan kisaran antara 11 sampai 12 juta. Nah, untuk ke luar negeri sementara masih pada dalam. Artinya saat ini masih terus dilakukan pengembangan penyelidikannya? Ya, pasti kita terus mengembangan penyidikannya. Apalagi masyarakat tersangka yang saat ini berada di luar negeri, kita sudah melakukan pencekalan, dan apabila tersangka memang belum kembali ke tanah air, kita akan melakukan permintaan rekomendasi kepada yang bersangkutan. Baik, Pak Kombes Pol Surawan, terima kasih, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat. Itu tadi Maggie, wawancara saya dengan Direskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan, yang memang
motif awal kasus ini bisa terbongkar adalah adanya satu dari orang tua yang menjual bayi, tetapi tidak langsung dibayar oleh sindikat tersebut sehingga melaporkan ini kasus penculikan. Dari situ kemudian dilakukan pengembangan hingga saat ini, dan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat saat ini seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Kombes Pol Surawan masih terus melakukan pengembangan penyelidikan bekerjasama dengan polisi luar negeri dengan melakukan pencekalan. Kami akan update kembali Maggie terkait dengan perkembangan kasus penjualan sindikat penjualan bayi ke luar negeri ini. Kembali ke Anda Maggie di studio. Baik, kami akan terus memantau perkembangan perdagangan bayi internasional. Terima kasih Zayul Haq atas laporan Anda. Selamat bertugas.